Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Saputra dengan NIM P3H124019. Saya di sini untuk membawakan materi singkat mengenai pemadatan tanah, mulai dari pengertian pemadatan tanah, tujuan dan manfaatnya, metode yang digunakan, dan juga alat-alat yang digunakan. Yang pertama, pengertian. Pemadatan tanah adalah proses mekanis untuk meningkatkan massa jenis kering tanah dengan cara mengurangi udara dari pori-pori tanah tanpa menghilangkan kadar air yang terlalu banyak. Proses ini tidak sama dengan konsolidasi yang melibatkan pengeluaran air secara perlahan akibat beban. Tujuannya adalah untuk mengurangi volume rongga sehingga tanah menjadi lebih padat dan stabil. Tujuan dan manfaat pemadatan tanah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan daya dukung tanah. Kedua, mengurangi penurunan. Ketiga, mengontrol perembasan air. Keempat, mencegah erosi dan kerusakan struktur. Dan yang kelima, menyediakan dasar yang stabil untuk fondasi bangunan, jalan, dan bangunan lainnya. Ketiga, metode pemadatan berdasarkan proses, yaitu 1. Tumbukan atau impact compaction. Alat yang digunakan yaitu tamping rammer, hammer, dan jatuhan beban. Ini cocok untuk tanah lempung dan tanah kohesif. Yang kedua yaitu tekanan statik atau static compaction. Alat yang digunakan adalah seafoot roller, yang cocok untuk tanah lembek atau lempung. Yang ketiga, getaran, vibration compaction. Ini cocok untuk tanah berbutir kasar seperti pasir dan kerikil. 4. Kombinasi impact dan vibration. Ini cocok atau lebih efektif di berbagai jenis tanah. Yang kedua, berdasarkan lokasi. Pemadatan di laboratorium, contohnya seperti standar Proctor test dan modify Proctor test. Pemadatan di lapangan menggunakan alat berat langsung pada area proyek, contohnya pemadatan timbunan jalan. Alat-alat dan fungsinya. Alat berat yang digunakan seperti seafoot roller menggunakan tumbukan dan tekanan tanah, cocok untuk tanah lempung. Yang kedua, pneumatic roller memberikan tekanan merata, cocok untuk campuran tanah. Yang ketiga, smooth drum roller memberikan getaran dan tekanan, cocok untuk tanah pasir dan kerikil. 4. Tamping rammer memberikan tumbukan kuat, cocok untuk area sempit atau fondasi. Kelima, vibrating plate memberikan getaran ringan, cocok untuk lapisan tipis dan paving. 5. Pengujian pemadatan. Yang pertama di laboratorium menggunakan standar Proctor test, dan yang kedua menggunakan modify Proctor test, yaitu menentukan kepadatan maksimum dan kadar air optimum. Yang kedua di lapangan, pertama menggunakan sand count test untuk mengukur kepadatan aktual tanah. Itu yang keenam, faktor yang memengaruhi keberhasilan pemadatan. Jenis tanah lempung memerlukan tumbukan. Pasir cocok dengan getaran tanah. Kadar air tanah ada kadar air optimum untuk setiap jenis tanah. Berat dan jenis alat-alat berat memberi hasil lebih maksimal. Ketebalan tanah biasanya kurang dari 20-30 cm per lapisan. Jumlah lintasan alat semakin banyak lintasan, maka semakin padat hasilnya. Yang ketujuh, aplikasi pemadatan tanah dalam konstruksi. Pemadatan tanah penting dalam pekerjaan seperti pembuatan jalan dan bandara,
pondasi rumah, bendungan tanah, timbunan reklamasi atau janggul laut. Kita masuk kesimpulan. Pemadatan tanah adalah proses krusial dalam teknik sipil untuk memastikan tanah memiliki kekuatan, kestabilan, dan daya dukung memadai sebelum didirikan struktur di atasnya. Proses ini melibatkan pengurangan udara dalam tanah dengan metode dan alat yang dipilih sesuai dengan jenis tanah dan kebutuhan proyek. Baik, sekian pemberian materi singkat saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.